Halo Ananda siswa kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tayangan video tadi, Ananda telah menyaksikan dua orang yang sedang makan dan minum, dan seseorang yang sedang memasak makanan. Masih berhubungan dengan makanan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pengertian pencernaan, kemudian organ-organ pencernaan dan fungsinya masing-masing. Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Untuk melakukan berbagai kegiatan, tubuh memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh dari makanan. Kandungan nutrisi di dalam makanan akan memberikan energi serta zat yang diperlukan oleh tubuh. Namun, sebelum dapat digunakan oleh tubuh, makanan perlu dicerna terlebih dahulu. Makanan yang kamu makan tidak langsung kamu telan begitu saja, bukan? Nah, ketika kamu mengunyah makanan sampai menjadi lumat, itulah yang disebut dengan pencernaan. Jika demikian, apa ya yang disebut dengan pencernaan itu? Jadi, pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan yang semula besar atau kasar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pencernaan makanan tersusun dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem pencernaan makanan. Dalam sistem pencernaan makanan ada beberapa organ yang membantu pencernaan. Organ-organ tersebut diantaranya adalah 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, yang keenam anus. Organ pencernaan yang pertama kali adalah mulut. Mulut merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Yuk kita lihat fungsinya masing-masing. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap, membantu mengatur letak makanan, dan membantu menelan makanan. Sedangkan kelenjar air ludah menghasilkan air ludah yang mengandung enzim. Dari penjelasan tadi, dapat kita lihat bahwasanya di mulut terjadi dua proses pencernaan makanan. Yang pertama, yaitu pencernaan secara mekanik, di mana penghancuran makanan dibantu oleh gigi. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi, di mana penghancuran makanan dibantu oleh kelenjar air ludah yang mengandung enzim. Di sini, enzim yang membantu pencernaan pada rongga mulut adalah enzim amilase atau enzim pitialin. Cikgu mau tanya nih, pernah nggak kamu merasakan adanya rasa manis setelah kamu mengunyah makanan yang mengandung zat tepung? Contohnya nasi, roti, kentang, dan mie. Ternyata enzim amilase atau pitialin inilah
yang menyebabkan rasa manis setelah kamu mengunyah makanan yang mengandung zat tepung. Karena fungsi dari enzim amilase atau pitialin itu adalah mengubah zat tepung menjadi zat gula atau amilum. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang berfungsi menghubungkan antara mulut dengan lambung. Mari kita perhatikan gambar dari kerongkongan berikut ini. Kalau kita perhatikan, kerongkongan tersebut tampak seperti sebuah pipa atau saluran. Makanan yang berasal dari rongga mulut dan kemudian telah dihancurkan oleh gigi serta dilumasi dengan kelenjar air ludah, kemudian masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan tadi, makanan kemudian dicerna lebih lanjut dengan bantuan dinding-dinding kerongkongan. Pada kerongkongan, makanan tidak lagi dicerna atau dihaluskan dengan bantuan enzim seperti yang terjadi pada rongga mulut. Tetapi makanan tadi dicerna atau dihaluskan dengan melakukan gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Ini berarti proses pencernaan yang terjadi pada kerongkongan itu adalah proses pencernaan secara mekanik karena tanpa dibantu oleh enzim. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Jika kita perhatikan gambar lambung berikut ini, tampak bahwasanya letak lambung tersebut berada pada rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah fundus. Yang kedua, badan. Yang ketiga, pilorus. Di lambung, makanan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh otot lambung, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh beberapa enzim dan asam lambung. Yuk kita lihat apa saja enzim-enzim tersebut. Enzim dan asam lambung yang membantu pencernaan secara kimiawi, Cikgu singkat dengan PRAK supaya kamu lebih mudah menghafalnya. Apa itu PRAK? P-nya pepsin, R-nya renin, A-nya asam klorida. Fungsi dari masing-masing enzim tersebut adalah yang pertama pepsin, yaitu berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kedua, renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang keempat adalah usus halus. Pada usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Yang ketiga, usus penyerap. Usus 12 jari merupakan usus permulaan pada usus halus yang panjangnya sekitar 12 cm atau 12 jari tangan manusia dewasa. Jika kita perhatikan
gambar penampang usus 12 jari di samping, terlihat adanya 2 buah percabangan menuju ke hati dan ke pankreas. Nah, di usus 12 jari ini ternyata untuk mencerna makanan, usus 12 jari dibantu oleh kelenjar pankreas dan hati. Getah empedu yang berasal dari hati berfungsi mencerna lemak. Sedangkan pada kelenjar pankreas terdapat beberapa enzim yang membantu pencernaan. Enzim tersebut Cigu singkat dengan ALIT. Apa itu ALIT? A. Amilase, lipase, T-nya tripsin. Fungsi dari enzim-enzim tersebut adalah 1. Amilase. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Pada usus kosong, protein dan karbohidrat akan diurai lebih lanjut. Enzim erepsin bertugas mengurai protein. Karbohidrat akan diurai oleh enzim berikut. Cikgu menyingkatnya dengan MA-SUK-LA. Ma untuk maltase, suk untuk sukrase, la untuk laktase. Yang ketiga pada usus halus adalah usus penyerap. Pada usus penyerap, makanan tidak lagi dicerna, akan tetapi makanan tersebut diserap sari-sari makanannya. Sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima adalah usus besar. Permulaan pada usus besar adalah usus buntu. Yang kedua adalah usus besar naik. Yang ketiga adalah usus besar melintang. Yang keempat adalah usus besar menurun. Pada usus besar tidak lagi terjadi pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Akan tetapi yang terjadi di sini adalah penyerapan air dan pembusukan makanan. Sisa makanan hasil pencernaan akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yaitu E. coli atau bakteri Escherichia coli. Organ yang terakhir pada pencernaan atau yang keenam adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari pencernaan makanan. Anus berupa saluran untuk pembuangan sisa pencernaan. Bahan padat dan hasil pembusukan akan dikeluarkan sebagai feses atau tinja dan gas. Gas akan dikeluarkan berupa kentut. Proses pengeluaran tersebut disebut dengan defekasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
bermanfaat.